Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurbaiti dalam video pembahasan materi kuliah persamaan diferensial. Untuk materi hari ini kita akan membahas masih mengenai masalah maksimum minimum, tetapi kali ini kita akan membahas mengenai masalah maksimum minimum terkendala. Jadi kita punya fungsi dua berubah f(x, y) dan kita juga punya tambahan kendala. Analogi yang bisa Anda bayangkan untuk materi ini adalah materi program linear. Kalau Anda masih ingat materi program linear itu, Anda diminta untuk mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi linear di mana xy-nya itu terletak atau memenuhi suatu batasan, memenuhi suatu kendala. Nah, ini seperti itu. Jadi misalkan kita punya contohnya saja, misalkan kita punya fungsi f(x, y) sama dengan 2 plus x kuadrat plus y kuadrat. Kita diminta untuk mencari nilai maksimum f, tetapi xy-nya itu juga harus terletak pada silinder elips. Seperti ini silinder elips ya, yang persamaannya itu x kuadrat plus 1/4 y kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi kita mau mencari maksimum atau minimum fungsi f, tetapi xy-nya nanti juga harus terletak di suatu persamaan tertentu, juga harus memenuhi suatu persamaan tertentu. Nah, persamaan tertentu itu nanti kita sebut dengan kendala. Oke, langsung saja ya. Untuk mencari maksimum minimum dari masalah seperti ini, kita menggunakan metode Lagrange, atau mungkin di beberapa buku menyebutnya metode pengali Lagrange multiplier. Nah, di metode Lagrange ini untuk menyelesaikan suatu fungsi, menyelesaikan masalah maksimum minimum fungsi f yang dikenai kendala g, kita harus menyelesaikan dengan cara menyelesaikan suatu sistem persamaan. Jadi sistem persamaan artinya dia punya beberapa persamaan. Dalam hal ini dia punya dua persamaan. Yang persamaan pertama seperti ini ya, del f sama dengan lambda del g. Jadi saya harap Anda agak bingung, ini ada banyak simbol-simbol. Ini lambda seperti yang ini, del f seperti yang sudah pernah kita kenal sebelumnya. Ini juga del g seperti yang kita kenal sebelumnya, turunan fungsi g, dan ini turunan fungsi f. Nah, ini ada variabel baru namanya lambda. Dia itu nanti kita sebut sebagai pengali Lagrange. Jadi metode Lagrange ini bisa kita untuk menggunakan metode Lagrange ini kita harus menyelesaikan dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah persamaan del f sama dengan lambda del g, dan yang kedua g sama dengan 0. Ketika kita menyelesaikan kedua persamaan tersebut, nanti kita akan memperoleh nilai-nilai x dan y. Nah, titik yang koordinatnya x, y nanti akan kita sebut sebagai titik kritis, dan lambda nanti kita sebut sebagai pengali Lagrange. Nah, untuk mencari maksimum atau minimumnya nanti kita tinggal memasukkan koordinat titik-titik kritis itu ke fungsi, cari mana yang maksimum, mana yang minimum. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh biar lebih jelas mengenai metode Lagrange ini. Ada 3 soal yang mau saya bahas pada materi ini. Yang pertama dan yang kedua akan saya bahas secara penuh. Nomor 3 nanti saya akan memberikan petunjuknya saja. Pembahasan secara penuhnya nanti kita akan bahas di kelas online. Oke, kita masuk saja ke soal yang pertama. Jadi tentu kita diminta untuk mencari titik maksimum dan titik minimum fungsi f yang rumusnya x kuadrat plus 2y kuadrat pada lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Jadi ini fungsi yang mau kita maksimumkan atau minimumkan, dan ini adalah kendalanya. Oke, kalau kita mau pakai metode Lagrange, berarti kita harus menyesuaikan dulu dengan persyaratan ketentuannya Lagrange. Di Lagrange itu yang kita perlu menyelesaikan sistem persamaan itu del f sama dengan lambda del g. Lah, kita nggak tahu ini f sudah tahu jelas, tapi g-nya apa kita belum tahu di sini. Nah, dari soal diketahui bahwa kendala yang dimaksud adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Padahal
Padahal dari ketentuan metode Lagrange, kendala itu harus berbentuk seperti ini, GXY sama dengan 0. Artinya bentuk X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 harus kita ubah menjadi X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0. Tidak merubah pengertian kan, tetapi kita bisa menyesuaikan dengan ketentuan dari metode Lagrange. Artinya kita bisa memperoleh bahwa GXY itu adalah GXY-nya, dalam hal ini GXY-nya itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 1. Jadi nanti ini yang kita cari delnya untuk menyelesaikan persamaan yang ini, yang pertama dari metode Lagrange. Oke, kita sudah punya F, kita sudah punya G. Sekarang kita tinggal menyelesaikan persamaan-persamaan yang untuk metode Lagrange-nya. Sekarang langkah pertama, kita mencari persamaan apa aja sih yang terlibat. Kita perlu mencari del F dan juga del G. Del F itu turunannya fungsi F. Berarti adalah vektor yang isinya turunan terhadap X dan turunan terhadap Y. Ini fungsinya, ini turunan terhadap X-nya 2X, turunan terhadap Y-nya itu 4Y. Berarti 2X, 4Y. Sementara G-nya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 1. Berarti turunan terhadap X-nya 2X dan terhadap Y-nya juga 2Y. Berarti del G-nya sama dengan 2X, 2Y. Sehingga persamaan pertama metode Lagrange itu menghasilkan del F sama dengan lambda. Ini lambda ya. Lambda del G. Del F-nya 2X, 4Y. Lambda belum tahu. Del G-nya 2X, 2Y. Ini masih dalam bentuk persamaan vektor. Nah, kalau kita pecah biar setiap komponen berdampingan dengan komponen yang bersesuaian, maka kita peroleh dua persamaan. Persamaan yang pertama itu 2X sama dengan 2 lambda X. Dari yang komponen pertama, 2X sama dengan 2 lambda X. Dan yang kedua, 4Y sama dengan 2 lambda Y. Jadi dari persamaan pertama kita peroleh dua persamaan lagi. Yang ini kita akan sebut persamaan 5, yang ini kita sebut persamaan 6. Nah, sedangkan dari persamaan metode Lagrange yang kedua, yaitu GXY sama dengan 0, berarti GXY kan ini kan tadi ini kita sama dengan 0, berarti ketemu X kuadrat plus Y kuadrat min 1 sama dengan 0, atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1, sama dengan kendala yang tadi kita dapatkan dari soal. Ini kita sebut dengan persamaan ke-7. Oke, sekarang kita mau mencari ini kita berarti punya berapa persamaan? 1, 2, 3. Kita punya 3 persamaan dengan berapa bilangan yang tidak diketahui? Ada X, ada Y, dan juga ada lambda. Jadi kita punya 3 persamaan dengan 3 bilangan yang belum diketahui, 3 variabel yang belum diketahui. Berarti kita berusaha mencarinya. Bisa nggak pakai eliminasi? Nggak bisa, karena di sini tidak linear. Ini juga nggak linear karena ada 2 variabel yang belum diketahui, tapi mereka saling dikalikan. Berarti kita nggak bisa pakai eliminasi. Terus pakai apa dong? Oke, kita lihat ya. Selanjutnya kita akan mencari penyelesaian 5, persamaan 5, 6, dan 7, dan mencari nilai maksimalnya. Nah, ini saya tekankan, tidak ada metode khusus yang baku dalam langkah ini. Satu-satunya cara itu ya kita harus menjabarkan satu-satu. Syukur-syukur ada yang bisa disederhanakan atau mungkin difaktorkan sehingga bisa dimasukkan ke persamaan berikutnya. Contohnya ini, kita punya persamaan 5, 6, 7. Untuk mencari penyelesaian dari mereka bertiga, kita selidiki dulu persamaan 5. Kita punya 2X sama dengan 2 lambda X. Ini ya, persamaan 5 ya. 2X sama dengan 2 lambda X. Mungkin beberapa di antara Anda bisa melakukan 2 dicoret, 2 dicoret, X dicoret, X dicoret, sehingga ketemu lambda sama dengan, di sini tinggalnya 1 ya, bukan 0, sehingga ketemu lambda sama dengan 1. Boleh-boleh aja. Tapi benar apa enggak? Ya, itu sebenarnya kurang tepat karena X-nya kita belum tahu nilainya berapa. Kalau mau mencoret itu artinya kan dia membagi dengan bilangan itu. Nah, kalau X-nya 0 berarti Anda membaginya dengan 0. Kan tidak pas, nggak boleh. Jadi caranya bagaimana? Kita lakukan seperti ini, kita biar aman aja ya. 2X sama dengan 2 lambda X. 2 lambda X-nya kita pindah ke ruas kiri sehingga ketemu bentuk seperti ini.
Lah ini kan sama-sama punya 2x. 2x yang kita keluarkan tinggal 1 min lambda. Berarti kan ini kan bentuk pemfaktoran kan. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan 0 dari ini atau lambdanya sama dengan 1 dari ini. Lah, kita dari persamaan 5 kita punya dua bentuk baru. Lah terus mau diapain? Lah bentuk-bentuk ini kita masukkan ke persamaan 6 atau 7 jika memungkinkan. Oke. Sekarang kita ngomongin yang x sama dengan 0 dulu. Nilai x sama dengan 0 itu kita nggak bisa memasukkan ke 6. Kenapa? Karena 6 itu bentuknya seperti ini, 4y sama dengan 2 lambda y. Ada nggak variabel x di dalam persamaan 6? Kan nggak ada, adanya cuma y sama lambda. Jadi kita nggak bisa memasukkan, kita nggak bisa mensubstitusikan x dengan 0 pada persamaan 6. Kalau gitu ya udah, x sama dengan 0 ini kita simpan dulu aja, nanti kita keluarkan di saat yang tepat ya. Yang tersisa tinggal lambda sama dengan 1. Oke, coba kita lihat persamaan 6. Ada lambda nggak? Ada. Oke, berarti kita masukkan lambda sama dengan 1 ke persamaan 6. Untuk nanti syukur-syukur ketemu nilai y. Langsung ya. Oke. Nilai lambda sama dengan 1 kita masukkan ke persamaan 6, diperoleh y-nya hasilnya 0. Jadi dari memasukkan lambda sama dengan 1 ke persamaan 6 kita peroleh y sama dengan 0. Nah, padahal tadi kita punya yang kita simpan tadi itu adalah x sama dengan 0. Ini y sama dengan 0. Nah, hal ini tidak berarti bahwa titik 0,0 itu merupakan titik kritis. Kenapa? Karena x sama dengan 0 hanya memenuhi persamaan 5, y sama dengan 0 hanya memenuhi persamaan 6. Nah, dan mereka sama-sama kalau dimasukkan tidak akan memenuhi persamaan 7. Coba silakan Anda cek. Nah, terus titik kritisnya bagaimana? Ya, kita masukkan aja x sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan 7, terus y sama dengan 0 ke persamaan 7 juga. Oke, sekarang persamaan 7 tadi apa sih? Persamaan 7 itu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. Ingat kan ya, kalau perlu Anda sambil coret-coret. Oke, kalau x sama dengan 0 kita masukkan ke persamaan 7, berarti diperoleh 0 kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Kita peroleh y-nya 1 atau y-nya min 1, padahal x-nya 0, berarti 0,1 atau dan 0, min 1 ini titik kritis dari bentuk ini. Nah, sementara kalau untuk y-nya 0 kita peroleh x-nya itu 1 dan min 1, berarti titik kritisnya 1,0 dan min 1,0, berarti kita punya 4 titik kritis, 1, 2, 3, 4. Nah, sekalian yang terakhir untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya, kita tinggal mencari nilai f x, y f yang asli di masing-masing titik kritis tersebut. Di 0,1 nilainya 2, 0,1 nilainya 2, di 1,0 nilainya 1, di 1,0 nilainya 1. Berarti nilai maksimumnya itu 2 dan minimumnya adalah 1 gitu. Itu adalah salah satu demonstrasi metode Lagrange dalam penyelesaian soal maksimum minimum terkendala. Untuk soal kedua kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.